Selamat sore Pak Hanif. Pada kesempatan ini saya meminta izin untuk melakukan presentasi tugas latar belakang penelitian dengan topik peningkatan akurasi rekognisi jenis kendaraan melalui reidentifikasi fitur komplementer dengan CNN dan metode semi-supervised. Ini di sini saya melakukan perbaikan judul Pak dari awalnya optimasi, optimasi rekognisi menjadi peningkatan akurasi rekognisi. Untuk laporannya, di sini ada latar belakang masalah, research problem, research objektif, signifikansi penelitian, yaitu yang ada kontribusi teoritis dan kontribusi praktis. Em, ini akan saya lanjutkan ke PowerPoint-nya, Pak. Untuk latar belakang masalah, salah satu masalah utama dalam bidang fisik komputer dan pengenalan objek adalah identifikasi jenis kendaraan. Teknologi pengenalan jenis kendaraan itu sendiri semakin penting karena meningkatnya jumlah kendaraan di jalan dan kebutuhan akan sistem pemantauan yang lebih efektif. Identifikasi ulang kendaraan ini menjadi sangat penting dalam situasi ini karena memungkinkan kendaraan yang sama dikenali dan dilacak dari beberapa kamera dan dari beberapa sudut pandang. Namun demikian, masalah seperti oklusi, pencahayaan yang berfluktuasi dan sudut pandang yang berbeda seringkali mengganggu ketepatan sistem dalam mengidentifikasi jenis kendaraan. Untuk tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan akurasi deteksi jenis kendaraan dengan menggunakan strategi identifikasi ulang berbasis fitur tambahan dengan CNN. Untuk meningkatkan kapasitas representasi setiap jaringan, pendekatan yang disarankan adalah dengan melatih beberapa model CNN dengan menggunakan pembelajaran part-based, filter grafting, dan pendekatan multiloss. Ini diharapkan dapat mengintegrasikan fitur-fitur dari beberapa model yang akan meningkatkan ketahanan terhadap perubahan kondisi saat ini dan mengatasi kelemahan dari teknik CNN itu sendiri. eh, Maksudnya mengatasi kelemahan dari teknik CNN yang konvensional yang hanya mengandalkan fitur global. Untuk research question-nya yang pertama adalah bagaimana pengaruh penggunaan metode semi-supervised dalam meningkatkan akurasi model reidentifikasi kendaraan dibandingkan dengan metode pelatihan tradisional. Tujuan dari pertanyaan ini adalah untuk mengeksplorasi dan memahami dampak penggunaan metode semi-supervised terhadap akurasi model re-ID, reidentifikasi kendaraan, serta untuk membandingkannya dengan metode pelatihan yang tradisional. Research question yang kedua, sejauh mana teknik semi-supervised learning dapat meningkatkan representasi fitur dalam reidentifikasi kendaraan? Hmm, Tujuan dari pertanyaan ini adalah untuk mengetahui efektivitas penggunaan data yang dilabeli secara palsu dalam meningkatkan akurasi dalam perhitungan di model tersebut. Untuk research problemnya di sini ada tiga. Satu, bagaimana cara mengatasi tantangan reidentifikasi kendaraan yang disebabkan oleh variasi orientasi pencahayaan, dan oklusi, serta bagaimana metode semi-supervised dapat membantu dalam meningkatkan akurasi model. Pertanyaan yang kedua, research problem yang kedua, seberapa efektifkah penggabungan fitur komplementer dari berbagai model CNN dalam meningkatkan akurasi RID kendaraan dibanding dengan penggunaan model yang tunggal dalam eh, dibandingkan dengan penggunaan model tunggal. Research question yang ketiga, apa saja sih faktor yang mempengaruhi keberhasilan metode RID kendaraan dalam lingkungan perkotaan yang sangat kompleks dan bagaimana pendekatan yang diusulkan dapat mengatasi faktor-faktor tersebut? Di sini dilanjutkan dengan research objektif. Satu, mengembangkan dan mengevaluasi model reidentifikasi kendaraan yang menggunakan pendekatan multimodel dengan CNN untuk meningkatkan akurasi dalam kondisi yang bervariasi, seperti orientasi dan pencahayaan yang berbeda. Objektif yang kedua, menyelidiki efektivitas penggabungan fitur komplementer dari berbagai model CNN dalam meningkatkan
representasi fitur kendaraan dan membandingkannya dengan performa model tunggal. Eh, Objektif yang ketiga, mengenali faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan metode ReID kendaraan dalam lingkungan perkotaan yang sangat kompleks dan mengembangkan strategi untuk mengatasi tantangan tersebut melalui pendekatan yang diusulkan. Di sini signifikansi penelitian ada dua, yaitu secara teoritis dan secara praktis. Mohon maaf, di sini praktis. Yang pertama, kontribusi secara teoritis, yaitu pengembangan metode reidentifikasi kendaraan. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan metode baru dalam re-ID kendaraan dengan menggabungkan teknik-teknik seperti semi-supervised, semi-supervised learning, penggabungan fitur, dan re-ranking. Ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang ini. Eh, yang kedua, peningkatan pemahaman tentang fitur visual kendaraan. Penelitian ini dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana fitur visual kendaraan dapat diekstrak dan dioptimalkan untuk meningkatkan akurasi pengenalan yang dapat memperkaya literatur di bidang computer vision dan pengenalan pola. Yang ketiga, sebagai dasar untuk penelitian lanjutan, Em, temuan dari penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan dalam pengembangan algoritma dan teknik baru dalam re-ID kendaraan, serta aplikasi lain dalam bidang computer vision yang memerlukan pengenalan objek yang akurat. Eh, yang kedua, dari segi kontribusi praktis, peningkatan sistem keamanan dan pengawasan. Hal ini Maksudnya penelitian ini dapat meningkatkan sistem pengawasan lalu lintas dengan identifikasi kendaraan yang lebih akurat di berbagai lokasi dan kondisi. Hal ini dapat membantu dalam unsur penegakan hukum seperti pengawasan keamanan dan pengelolaan lalu lintas yang lebih baik. Yang kedua, optimasi manajemen lalu lintas. Dengan kemampuan reidentifikasi kendaraan yang lebih baik, penelitian ini dapat berkontribusi pada pengelolaan lalu lintas yang lebih efisien dalam mengurangi kemacetan dan meningkatkan aliran lalu lintas di area perkotaan. Yang ketiga, sebagai aplikasi dalam transportasi pintar. Maksudnya adalah hasil penelitian ini dapat diimplementasikan dalam sistem transformasi pintar seperti aplikasi aplikasi parkir pintar dan sistem navigasi yang lebih baik yang dapat meningkatkan pengalaman pengguna dan efisiensi operasional yang lebih baik. Eh, Sekian eh, presentasi untuk tugas latar belakang masalah dari mata kuliah research metodologi. Salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hanif.